Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan modul 3 riset operasi, yaitu tentang pengawasan persediaan. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Nur Aida, Mas Anwar Saifuddin, Mas Eko Sucahyono, dan Pak Muhammad Didin Rusdi. Kegiatan belajar 1. Model persediaan yang sederhana. A. Model paling sederhana. Model paling sederhana ini berlaku untuk menentukan jumlah pembelian barang, bahan baku, atau bahan pembantu yang penggunaannya teratur. Untuk menentukan jumlah pembelian yang paling ekonomis atau Economic Order Quantity atau EOQ, kita harus mempertimbangkan biaya yang berhubungan dengan pembelian tersebut. Biaya itu terdiri atas biaya setup dan biaya pemeliharaan barang. 1. Biaya setup atau yang bisa disebut dengan biaya pesan adalah biaya yang dikeluarkan setiap kali perusahaan memesan barang. Besarnya biaya ini selalu sama, tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang dipesan. Jenis biaya yang termasuk kategori ini yaitu biaya pengiriman surat pesanan, ongkos telex, interlokal, pengiriman petugas pembelian, dan sebagainya, yang besarnya tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang dipesan. Simbol yang dipakai. Biaya setup disimbolkan dengan CS, kebutuhan barang selama 1 tahun, dengan simbol R. Jumlah barang setiap pembelian dengan simbol Hi. 1 tahun dilakukan pembelian dengan simbol R banding Hi kali. Biaya setup selama 1 tahun. R per Hi kali CS. 2. Biaya pemeliharaan barang atau biaya penyimpanan. Semua biaya yang dikeluarkan perusahaan karena melakukan penyimpanan barang. Besar biaya ini tergantung dari banyaknya barang yang disimpan serta lamanya waktu penyimpanan. Contoh dari biaya ini yaitu biaya asuransi, sewa gedung berdasarkan volume atau berat dan lama penyimpanan serta penyusutan atau berkurangnya barang yang disimpan. Simbol yang dipakai. Biaya pemeliharaan barang setiap tahun disimbolkan dengan CI. Jumlah barang disimbolkan dengan HI. Rata-rata jumlah barang dalam gudang disimbolkan dengan HI per 2. Biaya pemeliharaan barang selama 1 tahun, HI per 2 kali CI. Seperti gambar yang dapat kita lihat di samping. Pada gambar 3.1, tampak bahwa selama 1 tahun dipesan beberapa kali. Setelah barang habis, barang yang dibeli datang dan persediaan diisi lagi sebanyak pembelian. Barang dalam persediaan bergerak antara 0 sampai dengan Hi. Jangka waktu di antara pesanan 1 dan pesanan berikutnya adalah T. Selanjutnya, dalam penjelasan tadi dijelaskan bahwa biaya setup tergantung dari sering atau tidaknya pembelian dilakukan. Jika sering, maka biaya setup selama 1 tahun menjadi tinggi, sehingga jumlah pembelian sedikit, rata-rata jumlah barang yang disimpan sedikit, dan biaya pemeliharaan barang rendah. Begitupun sebaliknya. Dari uraian di atas terlihat bahwa perubahan jumlah biaya setup berlawanan dengan biaya pemeliharaan. Kalau pembelian sering dilakukan, biaya setup tinggi, tetapi biaya pemeliharaan rendah. Agar seimbang, kita memilih jumlah pembelian yang bisa meminimumkan jumlah dari kedua biaya tersebut. Jumlah dari kedua biaya selama 1 tahun dapat dilihat dari persamaan berikut. JB sama dengan R per Hi kali CS plus Hi per 2 kali CI. Kalau kedua macam biaya itu dan jumlahnya kita gambarkan, akan tampak seperti gambar 3.2, yaitu skala horizontal menunjukkan jumlah setiap kali pembelian, sedangkan skala vertikal menunjukkan besarnya biaya selama 1 tahun. Kalau setiap kali membeli dalam jumlah sedikit, berarti sering dilakukan pembelian, biaya setup akan mahal.
Semakin besar jumlah setiap pembelian, berarti semakin jarang dibeli. Maka jumlah biaya setup selama 1 tahun semakin murah. Lain halnya dengan biaya pemeliharaan. Semakin sedikit jumlah setiap membeli, biaya ini akan semakin murah. Sebaliknya, kalau semakin banyak, maka jumlah pembelian berarti mengakibatkan jumlah biaya akan semakin mahal. Kalau kedua biaya itu dijumlahkan, akan tampak garis biaya yang paling atas. Kalau jumlah setiap pembelian sedikit, maka kedua jumlah biaya akan mahal. Semakin banyak jumlah setiap kali membeli, mula-mula jumlah biaya semakin turun. Akan tetapi, sampai pada titik tertentu mulai naik lagi. Untuk mencari titik H, dilakukan minimalisasi dengan menggunakan pendekatan diferensial terhadap persamaan jumlah biaya atau JB pada H. Setelah dilakukan perubahan dan memakai pendekatan diferensial, hasilnya sebagai berikut, yaitu jumlah pembelian yang ekonomis, disimbolkan seperti pada gambar, dan jangka waktu di antara pesanan satu dan pesanan berikutnya dapat disimbolkan seperti pada gambar. B. Model persediaan dengan keterlambatan barang. Dalam model ini terjadi karena keterlambatan penyediaan barang yang dibutuhkan sehingga memerlukan tambahan biaya. Jadi perusahaan menanggung 3 macam biaya, yaitu biaya setup, biaya pemeliharaan barang, dan biaya keterlambatan. Asumsi yang digunakan adalah besar biaya ekstra, karena keterlambatan ini harus tergantung pada jumlah kekurangan barang dan jangka waktu keterlambatan. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah pemesanan yang bisa meminimumkan jumlah ketiga biaya. Kegiatan belajar 2, beberapa macam model persediaan. A. Model persediaan dengan potongan harga. Dalam model persediaan ini, dimasukkan potongan harga beli barang yang dibutuhkan. Jika jumlah pembelian mencapai jumlah tertentu, maka akan mendapat potongan harga. Oleh karena itu, terdapat 2 macam harga beli, yaitu 1. Harga beli pertama atau P1 jika tidak ada potongan harga. 2. Harga beli kedua atau P2 jika mendapat potongan harga. Untuk mencari titik optimum pembelian, menggunakan persamaan biaya ditambah dengan harga beli barang. Dalam hal ini, terdapat 2 macam persamaan jumlah harga barang dan biaya atau JHB sebagai berikut. Jumlah harga barang dan biaya tanpa potongan harga. JHB1 sama dengan RP1 ditambah R per H kali JS plus H per 2 kali CI. Jumlah harga barang dan biaya dengan potongan harga. JHB2 sama dengan RP2 ditambah R per H kali JS plus H per 2 kali CI. B. Model persediaan barang yang dibuat sendiri. Dalam model ini, barang yang dibutuhkan tidak dibeli namun dibuat sendiri. Dalam membuat barang ini tidak bisa dalam jumlah banyak, tetapi sedikit demi sedikit tergantung pada produktivitas pembuatannya. Tingkat produksi setiap tahun bersimbol PR dan kebutuhan selama setahun bersimbol R. Dalam hal ini, PR dianggap selalu lebih besar daripada R. Untuk bisa menentukan jumlah setiap pemesanan, yang paling ekonomis yang harus kita ketahui adalah jumlah biaya yang mempengaruhi kebijaksanaan pemesanan pembuatan barang. A. Biaya setup. Biaya berproduksi berupa menyetel mesin, mempersiapkan kebutuhan untuk proses produksi, membuat schedule, menjelaskan yang akan dikerjakan karyawan. Besar biaya ini sama untuk setiap produksi, yaitu sebesar CS. Jumlah biaya setup selama 1 tahun sama dengan R per H kali CS. B. Biaya pemeliharaan barang. Biaya pemeliharaan barang di gudang sebesar jumlah barang yang disimpan rata-rata, dikalikan dengan biaya simpan setiap tahun atau JI. Biaya pemeliharaan selama 1 tahun berarti sama dengan biaya pemeliharaan selama 1 siklus.
dikalikan dengan frekuensi pemesanan hasilnya, yaitu H/2 kali PR min R per PR kali JE. Jumlah dari biaya setup dan biaya pemeliharaan barang selama 1 tahun sama dengan JB sama dengan R per H kali JS plus H/2 PR min R per PR kali JI. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anwar Saifuddin. Selanjutnya adalah kegiatan belajar 3, yaitu mengenai safety stock, reorder point, dan analisis sensitivitas. Safety stock. Safety stock adalah persediaan barang yang sifatnya ekstra atau kelebihan dari kebutuhan yang biasanya terjadi. Dimaksudkan untuk menghadapi kekurangan barang yang dibutuhkan perusahaan. Maka itu kegiatan perusahaan meliputi produksi, dagang, atau kegiatan lainnya dapat berjalan dengan lancar. Untuk menentukan besarnya safety stock dapat dilakukan berdasarkan rata-rata kekurangan barang. Misalnya, pada perusahaan roti manis, kekurangan barang setiap bulannya adalah rata-rata 20 kuintal gandum. Maka ditentukanlah safety stock, yaitu 20 kuintal. Safety stock memang dihitung berdasarkan rata-rata kekurangan, tetapi kurang teliti. Ada 2 cara lain yang dapat digunakan, yaitu pertama, berdasarkan reorder point dan biaya kekurangan barang diketahui. Dan yang kedua adalah dengan kurva normal biaya kekurangan barang tidak diketahui. 1. Menghitung reorder point yang optimal. Dengan cara ini, prosedur mengerjakannya adalah sebagai berikut. 1. Kita hitung perkiraan atau expected value, biaya kekurangan barang, biaya persediaan, dan probabilitasnya. Kedua, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk setiap alternatif reorder point dihitung dengan menjumlahkan biaya keterlambatan dan biaya persediaan. Yang ketiga, biaya keterlambatan yaitu banyaknya barang yang terlambat dikalikan biaya keterlambatan setiap barang dikalikan siklus pembelian setiap setahun, yaitu adalah setahun membeli beberapa kali. Keempat, biaya persediaan. Jumlah persediaan dikalikan biaya penyimpanan setiap barang selama setahun. Kelima, setelah diketahui jumlah biaya persediaannya, expected cost-nya dapat dihitung dengan biaya dikalikan dengan probabilitasnya. 6. Demikian setiap alternatif reorder point dapat dihitung expected cost-nya. 7. Kemudian dipilih reorder point optimal yang expected cost-nya terendah. Yang kedua, menentukan safety stock bila biaya kekurangan barang tidak diketahui dengan pendekatan kurva normal. Untuk menentukan safety-nya, kita harus menentukan berapakah tingkat kesalahan dalam memperkirakan. Kemudian dicari nilai Z-nya. Setelah itu ditentukan batas tingkat pelayanannya. Produser menghitung sebagai berikut. Yang pertama, tentukan toleransi terjadinya kekurangan barang. Kedua, tentukan service level. Yang ketiga, cari nilai Z dalam tabel kurva normal sesuai dengan tingkat toleransinya. Yang keempat, cari luas batas maksimal kurva normal. Dan yang terakhir, carilah safety stock dengan mengurangi batas maksimal melalui rata-rata kebutuhan barang. B. Analisis sensitivitas. Setelah nilai persediaan yang optimal dihitung atau ditemukan, kadang-kadang ada perubahan data. Perubahan dapat terjadi pada jumlah permintaan barang, bertambahnya atau berkurang. Biaya persediaan naik atau turun, setiap kos berubah, dan sebagainya. Kalau data di dalam pembilang rumus inventory bertambah, misalnya jumlah kebutuhan dan biaya setup, nilai berubah menjadi nilai EOQ sama dengan EOQ mula-mula. Dikalikan akar kelipatan perkalian. Akar kelipatan perubahan sudah ditemukan hasilnya. Kalau yang berubah data dalam penyebutannya, nilai EOQ dibagi dengan akar perubahan, yaitu akar kelipatan perubahan.
sudah ditemukan hasil LP yang baru. Seperti yang tampil, yaitu Q kuadrat sama dengan akar 2RCS bagi CI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.